Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa berada di sini dan saudara-saudara, saya selalu berbahagia ketika saya bisa menjumpai Anda semua. Apalagi waktu bisa mendengarkan kesaksian mengenai bagaimana Allah telah mengubah kehidupan saudara, kesaksian bagaimana Tuhan memberkati pelayanan saudara, kesaksian bagaimana Allah telah mengubah kehidupan saudara-saudara sehingga saudara bisa mengatakan, wow, setelah saya percaya kepada Yesus dan saya mendengarkan Making Life Better, iman saya bertumbuh, bahkan ekonomi saya lebih baik, pernikahan saya lebih harmonis, pelayanan kita mengalami terobosan. Saudara-saudara, saya rindu mendengarkan kesaksian seperti itu dari Anda semuanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang sudah bergabung, kalau engkau diberkati oleh Tuhan melalui kesaksian, saya ingin mendengar. Dan begini, kemanapun saya pergi, ternyata saya ketemu dengan sahabat-sahabat kita yang mendengarkan Making Life Better. Ini contoh. Saya minggu lalu naik kapal feri cepat dari Kupang menuju Rote. Secara tidak sengaja ada seorang ibu yang duduk di belakang saya dan tanya, "Ini Pak Paulus ya, yang di Making Life Better?" "Oh ya." "Oh, senangnya bukan main." Dan ibu ini diberkati. Kemudian waktu sudah ada di dalam feri cepat, pada waktu mau turun, ternyata ada porter yang ngangkat-angkat koper itu, saudara-saudara. Dia juga kenal saya, kenal wajah saya, kenal suara saya. "Pak Paul ya, ini Pak Paul." "Oh ya, luar biasa." Jadi saudara-saudara, kemarin saya ke beach walk, jalan-jalan dengan keluarga sama anak. Tiba-tiba ada satpam yang bilang, "Pak Paul, bisa foto kah?" Nah, saudara-saudara, jadi ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang diam-diam mendengarkan Making Life Better. Jadi kalau saudara mendengarkan Making Life Better dan selama ini diberkati, maka dengan senang hati saya ingin mendengarkan kesaksian saudara. Ini contoh, Ibu Hotmauli Huta Barat ini paling setia. Setiap kali saya live, dia paling sering mengikuti. Makanya saya mau minta Ibu Hotmauli kasih kesaksian bagaimana Making Life Better telah memberkati Bapak Ibu atau keluarga Ibu sekalian. Ibu Paula yang selalu paling cepat kalau saya live, langsung beliau connect ya. Dan Ibu Paula juga baru mengatakan salam, "Selamat siang Pak," ya. Saudara-saudara, Ibu Paula ini juga paling setia mengikuti Making Life Better. Jadi saudara yang sering mengikuti Making Life Better dan saudara diberkati, tidak ada salahnya, bahkan saudara bisa menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kita yang lain karena kesaksian saudara mengenai bagaimana Allah mengubah hidup, bagaimana pertolongan Tuhan Anda rasakan dalam hidup, sangat memberkati orang lain, bisa memberkati, bisa menolong saudara kita yang lain. Maka Ibu Eliana Ginting, jangan lupa tetap mendengarkan Making Life Better. Ibu Eliana, kalau diberkati jangan lupa berikan kesaksian. Termasuk Ibu Indah Wayuti paling setia. Kalau diberkati melalui program Making Life Better, jangan lupa bagikan kesaksian saudara. Mungkin sejak mendengarkan Making Life Better, hidup rohaninya lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, mudah merasakan damai sejahtera dalam hidup. Apapun juga kesaksian saudara, kalau saudara melalui Making Life Better, saudara diberkati, jangan lupa berikan kesaksian. Nah, siang hari ini saya mau mengajarkan tentang pentingnya ketaatan atau kesetiaan dalam hidup. Yang mau mencatat silahkan mencatat, yang mau ambil catatan silahkan, yang mau menggarisbawahi atau mau merekam atau mau share dengan teman-teman silahkan. Karena saya mau mengajarkan, ini penting sekali, bahwa yang namanya kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Tuhan.
Itu berarti kesetiaan Anda menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya membahas ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena ini penting dalam hidup ini. Amin. Pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu Saudara coba nanti kita akan membaca 1 Samuel pasal yang ke-15. Di situ ada kisah yang menarik mengenai seorang raja yang dilengserkan oleh Tuhan, yaitu Raja Saul, yang sebetulnya Tuhan yang mengangkat dia. Tuhan berkenan kepada dia, tetapi ada kelakuannya Raja Saul ini yang membuat Tuhan sakit hati sampai dikatakan maka Allah menyesal. Saudara-saudara, saya tidak ingin tiba-tiba di akhir kehidupan saya Tuhan mengatakan maka setelah melihat kelakuan Paulus Wiratno Allah menyesal, atau setelah melihat kelakuannya Pak Sam Mulyadi Allah menyesal. Saya harap itu tidak terjadi. Tapi mari kita akan melihat, saudara-saudara, bahwa di dalam pelajaran ini ketaatan atau faithfulness atau kesetiaan itu sesuatu yang luar biasa. Izinkan saya menjelaskan. Faithfulness atau setia itu berasal dari dua kata, faith and full. Faith itu iman, full itu penuh. Jadi faithfulness, kesetiaan adalah produk dari iman. Orang yang beriman, orang yang taat kepada kebenaran, orang yang hidup di dalam kebenaran pasti taat. Amin. Orang yang penuh dengan iman pasti taat. Jadi pada waktu Anda tidak taat, Anda sedang tidak percaya sepenuhnya kepada kebenaran. Ini contoh kejatuhan Adam dan Hawa. Bukankah Allah sudah mengatakan kamu boleh makan buah ini, buah itu, tapi yang itu jangan. Sebab kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Jadi sudah ada warning, sudah ada sebuah pesan, jangan dimakan. Nah ini saudara-saudara. Jadi ketika Hawa melanggar karena ragu-ragu, gara-gara mendengar suara iblis yang mengatakan, oh bukan seperti itu yang sebenarnya. Justru kalau kamu makan itu, kamu malah bisa menjadi seperti Allah. Jadi karena dia meragukan apa yang dikatakan oleh suaminya Adam, Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Manusia kehilangan kemuliaan Allah karena jatuh di dalam dosa. Jadi sejak dari awal, sejak dari penciptaan, yang namanya ketaatan itu adalah nilai yang paling tinggi di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara dengar kalimat ini. It is impossible to please God without faith. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan tanpa iman. Dan produk dari iman adalah faithfulness. Iman yang penuh melahirkan kesetiaan. Amin. Nah ini ada peristiwa, ada tragedi yang sangat mengenaskan. Karena apa, saudara-saudara? Ada satu ketika Saul diminta oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Dan bunyinya seperti ini. Pada suatu hari Samuel berkata kepada Saul, Tuhanlah yang menyuruh aku melantik baginda menjadi raja atas Israel umatnya. Sebab itu hendaklah baginda mendengarkan perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam 1 Samuel pasal 15. Dia akan menghukum orang Amalek, karena leluhur mereka melawan orang Israel ketika orang Israel datang dari Mesir. Jadi pergilah dan seranglah orang Amalek dan hancurkanlah segala milik mereka. Janganlah tinggalkan sesuatu apapun. Saudara-saudara, ini pesan. Lalu Saul mempersiapkan tentaranya dan menghitungnya di Telaim. Ada 200.000 orang prajurit dari Israel dan 10.000 orang dari Yehuda. Hebat. Saul hebat. Dia bisa memobilisasi tentara dalam waktu yang cepat. Dia punya kecakapan, dia punya paras yang cantik, rupa yang paras yang ganteng, ya saudara-saudara. Dia penampilannya luar biasa. Tapi dia ada masalah. Nanti kita lihat masalahnya Saul.
Setelah itu pergilah Saul bersama-sama anak buahnya ke kota Amalek dan menghadang musuh di dasar sungai yang kering. Ia juga mengirim pesan peringatan kepada orang Keni, katanya, pergilah dan tinggalkan orang Amalek, supaya kamu jangan ikut kutumpas bersama mereka, katanya. Sebab orang Keni berlaku baik kepada orang Israel. Saudara-saudara, apa yang terjadi setelah itu? Saul bertempur dengan orang Amalek dan mengalahkan mereka sepanjang jalan dari Hawilah sampai ke Syur di sebelah timur Mesir. Perhatikan berikutnya. Seluruh rakyat dan tentara Amalek dibunuh oleh Saul. Tetapi, ada tetapinya ini. Seluruh rakyat dibunuh, tetapi Agag raja orang Amalek ditangkap, tidak dibunuh. Padahal Tuhan bilang bunuh semua. Manusia dan kambing, semua ternak semua, ya. Tetapi ini yang dilakukan. Agag tidak dibunuh. Demikian juga domba dan sapi yang paling baik, anak sapi serta anak domba yang paling gemuk, dan segala sesuatu yang berharga. Hanya ternak yang tidak berguna dan tidak berharga saja yang dibinasakan. Nah, ini ada kesalahan di situ. Lalu berkatalah Tuhan kepada Samuel, aku menyesal. Aku menyesal. Ayat 11. Aku menyesal telah mengangkat Saul jadi raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan perintahku. Saudara-saudara, Samuel sedih, dan sepanjang malam ia mengeluh kepada Tuhan. Keesokan harinya Samuel berangkat hendak bertemu dengan Saul. Kepadanya diberitahu bahwa Saul telah pergi ke kota Karmel untuk mendirikan batu peringatan bagi dirinya di sana, lalu terus ke Gilgal. Ketika Samuel bertemu dengan Saul, berkatalah Saul kepadanya, semoga Tuhan memberkati Bapak. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan, katanya. Tetapi Samuel bertanya, kalau begitu mengapa aku dengar sapi mengeluh dan domba mengembek? Jawab Saul, binatang-binatang itu rampasan orang Amalek. Domba dan sapi yang paling baik telah diambil rakyat untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami binasakan sama sekali. Dengar baik-baik. Mendengar itu, Samuel berkata, tunggu sebentar. Aku akan memberitahukan apa yang dikatakan Allah kepadaku tadi malam. Samuel berkata, bukankah Baginda telah menjadi pemimpin atas suku-suku Israel? Meskipun Baginda menganggap dirinya tidak penting, Baginda telah dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Lagi pula Baginda disuruh Tuhan membinasakan orang Amalek yang jahat itu. Baginda disuruh berperang melawan mereka sampai mereka habis semua. Itu perintah Tuhan. Mengapa Baginda tidak mentaati perintah Tuhan? Mengapa Baginda beramai-ramai mengambil barang rampasan? Dan dengan begitu Baginda membuat kesal hati Tuhan. Saul menjawab, aku telah mentaati perintah Tuhan dan pergi berperang sesuai dengan suruhannya kepadaku. Agag raja Amalek kutawan dan semua orang Amalek telah kubunuh, tetapi anak buahku tidak membunuh semua ternak. Mereka telah memilih domba dan sapi yang paling baik dari hasil rampasan itu untuk mempersembahkannya di Gilgal sebagai kurban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Manakah yang lebih disukai oleh Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ini poinnya. Taat kepada Tuhan lebih baik daripada persembahan kurban. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan, ketaatan saudara kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada panggilan Tuhan, itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan daripada korban. Artinya apa? Kesetiaanmu itu lebih berkenan daripada persembahanmu. Kesetiaanmu itu jauh lebih berarti di hadapan Tuhan daripada hanya nongol di gereja store muka. Ketaatanmu menjalankan firman Tuhan itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan daripada
pelayanan yang hanya mau tampil di depan. Ketaatanmu kepada Tuhan itu jauh lebih berguna daripada jabatan, kedudukan, kekayaan, gelar, dan sebagainya. Amin. Di hadapan Tuhan ingat baik-baik, kesetiaan itu nomor satu dan tidak bisa ditawar-tawar. Nah, ini yang terjadi dengan Saul. Saul melakukan apa yang disebut dengan partial obedience. Dan saya mau mengatakan ini, partial obedience ini apa? Ketaatan setengah hati. Iya Tuhan, itu sudah saya bunuh tentara-tentara orang Amalek, tapi untuk raja ini Tuhan, ini kan namanya raja. Dan selama ini dia raja yang baik, dia raja yang selama ini mengayomi umat Israel. Jadi kasihan kalau dia dibunuh. Dan ini ternak-ternak ini kan nanti kami akan pakai. Ini yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, nanti akan kami pakai untuk apa? Persembahan. Kelihatannya oke, kelihatannya alasannya Samuel bagus, kelihatannya masuk akal, kelihatannya benar. Tapi apa? Tuhan mendengar itu dan saudara akan membaca selanjutnya. Tuhan melengsarkan Raja Saul. Karena setelah itu Samuel diminta oleh Tuhan untuk mengurapi anak gembala yang namanya Daud. Artinya apa? Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang melengsarkan. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Jadi apa artinya? Nomor satu, ketaatan itu harga mati di hadapan Tuhan. Jangan macam-macam. Karena soal ketidaktaatan yang namanya pengkhianatan itu selalu melawan hati Tuhan. Jadi jangan pernah mengkhianati Tuhan, jangan pernah mengkhianati pasangan, jangan pernah mengkhianati persahabatan. Karena saudara-saudara, nanti di surga ada dua kata yang akan Anda dengar. Dengar baik-baik. Di surga ada dua kata yang Anda akan dengar. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Dengar baik-baik. Di surga dua ini sangat berarti. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Kesetiaan adalah harga mati di surga. Artinya tidak boleh ditawar-tawar. Itulah sebabnya partial obedience, ketaatan setengah hati, itu tidaklah disebut ketaatan. Ya kan? Aduh, Tuhan kan tahu Bapak, saya ini lagi hidup di tengah-tengah orang yang memang tidak taat. Tetangga sebelah kanan selingkuh, sebelah kiri juga selingkuh, depan rumah juga baru selingkuh, di belakang malah sudah ketangkap basah selingkuh. Nanti kalau saya tidak selingkuh, saya dianggap ketinggalan zaman oleh teman-teman. Hati-hati saudara-saudara. Anda ingin diterima oleh teman, Anda ingin terkesan lebih modern, menyesuaikan seperti mereka. Tapi kalau itu melanggar kebenaran firman Tuhan, Anda harus memilih untuk taat kepada Tuhan daripada ingin menyenangkan teman-teman Anda. Amin. Karena apa? Allah sendiri mengatakan, aku membenci pengkhianatan. Aku membenci perceraian. Ketidaktaatan itu membawa dampak negatif dalam kehidupan. Maka saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah keluar dari ketaatanmu kepada Tuhan. Saya kasih warning kepada teman-teman, sebentar lagi saudara-saudara akan ada pemilihan umum, memilih pemimpin. Anda yang mencalonkan diri untuk jadi DPRD, DPR, mungkin ada yang mau jadi gubernur, wakil gubernur, bupati. Ingat baik-baik, jangan pernah menjual keyakinanmu hanya demi kedudukan. Jangan pernah menukar imanmu hanya demi jabatan. Jangan pernah mengganti Yesusmu hanya dengan pangkat, kekayaan, dan apapun juga. Nah, saya kadang-kadang prihatin ketemu orang yang dulu setia di gereja, waktu masih jadi pegawai biasa, dia setia berdoa, setia menyembah Tuhan, setia melayani.
Giliran sudah dapat kedudukan, mau naik pangkat, dia ganti keyakinan. Dia tukar Yesus dengan kedudukan, jabatan, kenaikan pangkat. Saudara, saya mau saudara mengatakan orang yang setia, tulis ini, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Meskipun saya susah dalam dunia ini, aku mau mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Dulu waktu saya bertobat ada lagu yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bagaimana dengan saudara? Jangan pernah mengingkari komitmenmu kepada Tuhan. Yang saudara pernah ucapkan, Tuhan, aku mau setia sampai akhir hidupku. Jangan gara-gara ketakutan, gara-gara kekurangan, gara-gara naik pangkat, gara-gara teman hidup, gara-gara mau terkenal, Anda menukar keyakinanmu kepada Tuhan. Karena apa? Di hadapan Tuhan, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Maka saya meminta saudara tulis seperti Yosua, Ibu Eliana Ginting, Ibu Nur Hayati sudah menulis. Ini komitmen Anda kepada Tuhan, ya kan? Bukan kepada saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tulis di status saudara. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang sedang saudara alami, situasi apapun, saudara, saya mau belajar dari seorang pemuda di Pakistan. Ya, seorang pemuda di Pakistan yang bertobat kenal Yesus melalui radio, kemudian dia ditangkap, dimasukkan ke penjara, kukunya dicabutin supaya dia kembali ke imannya yang sempurna. Muhammad Najib, dia mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Pada waktu dia dibujuk oleh orang tuanya di depan kepala polisi supaya dia kembali ke imannya, dia mengatakan begini, bagaimana mungkin saya bisa mengingkari Yesus yang telah menyelamatkan hidup saya. Oh saudara-saudara, satu kali karena dia sudah tidak mau dibujuk, sudah dianiaya, tidak mau melepaskan imannya, hari Rabu pagi dia dibawa ke tiang gantungan di tengah-tengah pasar. Dan dihadirkan pacarnya, orang tuanya, ketua kampungnya, teman-temannya. Saudara-saudara, Muhammad Najib diberi waktu 2 atau 5 menit untuk mengucapkan kata-kata terakhir sebelum digantung. Dan ini kalimatnya. Saudara-saudara, ini kalimatnya Muhammad Najib. Saya membaca kesaksiannya. Anda bisa menggantung tubuh saya, tetapi Anda tidak bisa menggantung iman saya. Hari itu dia mati di tiang gantungan, tapi dia tidak pernah menukar imannya. Dia tidak pernah menukar keyakinannya. Dia tidak pernah menukar juru selamatnya dengan fasilitas, dengan kemudahan, dengan janji-janji manusia. Karena dia tahu betapa pentingnya arti mengiring Yesus. Amin. Amin, saudara. Saya mengatakan ini kepada Anda. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi yang pertama tadi, saudara, yang sangat penting bagi Anda sekalian, bahwa iman itu melahirkan kesetiaan, faithfulness. Dan iman itulah yang paling menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam iman, dalam bentuk kesetiaan. Maka benar yang dikatakan, it is impossible to please God without faith. Tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan tanpa iman. Jadi cara yang paling baik untuk saudara bisa menyenangkan hati Tuhan adalah hidup dengan iman yang diekspresikan dalam kesetiaan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, jangan pernah macam-macam. Kalau sudah bilang mau taat, jangan setengah-setengah. Karena ketaatan setengah hati itu sama sekali bukan ketaatan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya, saudara, melogikakan. Tuhan kan tahu, ini saya lagi kepepet. Bohong dikit enggak apa-apa kan? Dengar baik-baik, saudara.
Siapa yang kadang-kadang melogikakan keadaan dengan mengatakan, Tuhan kan tahu Pak Paulus, saya ini lagi kejepit, lagi mengalami kekurangan. Kalau 3 bulan tidak mengembalikan persepuluhan kan ya Tuhan Maha tahu. Saudara-saudara, hati-hati. Oh, Tuhan tahulah. Kalau yang namanya manusia, namanya laki-laki kan sudah baca survei kan, 1 dari 2 laki-laki selingkuh. Nah, kalau saya selingkuh itu ya namanya laki-laki ya. Yang penting saya kan tidak bercerai kan Pak. Ada orang yang pernah tanya saya begitu, saudara-saudara. Pak, saya selingkuh tapi saya tidak bercerai loh Pak. Menurut Bapak bagaimana? Saya bilang, apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Jangan Anda pilih-pilih ayat untuk membenarkan kelakuan Anda. Jangan pilih, oh yang ini saya setia, yang ini saya belum dulu. Nantilah kalau saya mau mati baru saya taat kepada Tuhan. Nanti kalau saya sudah menjelang masuk kubur baru saya akan membayar perpuluhan. Saudara, jangan sampai di akhir kehidupan akhirnya Anda menyesal. Karena apa? Nasibnya nanti seperti Saul. Saudara-saudara, Saul ingin menyenangkan Raja Agag. Karena mungkin sudah punya koneksi yang baik. Tetapi apa? Justru karena dia diminta untuk menghabisi orang Amalek, dia pegang Raja Agag. Akhirnya tentara-tentaranya mengambil barang jarahan yang sebetulnya tidak boleh. Jadi kalau pemimpin turun 1 langkah, maka pengikutnya turun 3 langkah. Kalau pemimpin turun 1 standar, pengikutnya turun 3 standar. Kalau pemimpin sudah tidak benar, suka menipu, maka anak buahnya juga ikut suka menipu. Nah, ini pelajaran buat saya dan buat saudara-saudara. Sekali taat, tetap taat. Dan ini apa yang terjadi. Saudara dengar baik-baik. Ketaatan itu menghasilkan keberhasilan. Dan itu sudah ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang apa? Yang kesukaannya apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepian sungai, yang berbuah pada waktunya, yang daunnya tidak pernah layu, yang menghasilkan buah pada setiap waktu, dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Apa saja yang dilakukannya adalah berhasil. Artinya apa? Ketaatan Anda dalam hidup menghasilkan keberhasilan. Ketaatan Anda dalam mengiring Tuhan membuahkan pencapaian. Ketaatan dalam engkau mengikut Tuhan membawa dampak yang baik dalam kehidupan. Maka kalau taat jangan setengah-setengah. Kalau ikut Yesus jangan setengah-setengah. Kalau melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau mencintai pasangan jangan setengah-setengah. Karena tidak ada pasangan hidup yang mau dicintai setengah hati. Iya kan? Iya kan? Siapa yang mau dicintai setengah hati? Tidak ada. Semua ingin dicintai sepenuh hati. Amin. Jadi saudara, ini benar. Saya mau mengatakan aplikasi daripada ketaatan itu berlaku dalam segala bidang. Dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan pasangan. Tuhan menghargai yang namanya kesetiaan, dan Tuhan membenci yang namanya pengkhianatan. Maka jangan main-main dalam hal ini, saudara. Jangan pernah terpikir dalam benakmu untuk selingkuh. Jangan pernah terpikir dalam batinmu untuk mencintai wanita lain yang adalah milik orang lain, yang Anda akhirnya menyakiti pasangan yang kau miliki. Apapun yang terjadi, katakan amin. Amin. Ada yang mengatakan, Bapak tidak tahu kan, masa tiap hari makan tempe terus? Namanya juga laki-laki, kadang-kadang mau variasi. Variasinya apa? Meniduri wanita lain, meniduri pria lain. Saudara-saudara, bukan itu jalan Tuhan. Soal yang satu ini Allah sangat serius. Jangan macam-macam. Katakan amin. Amin. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Saul? Saul melukai hati Tuhan. Dikatakan tadi dalam kitab tadi. Maka hati Tuhan terluka. Ketidaktaatan itu melukai hati. Hati Tuhan terluka.
Hati orang yang kau khianati terluka. Kalau hati sudah terluka, orang yang luka bisa mudah terluka dan mudah melukai. Maka belajarlah untuk hidup setia. Haleluya. Tidak ada tawar-tawar di sini. Amin. Kita harus tetap setia. Makanya saudara, ini tidak gampang, tetapi ini yang harus kita lakukan dalam situasi apapun juga, dalam kondisi apapun juga. Belajar setia, karena kesetiaan Anda dihargai oleh Tuhan, karena kesetiaan itu nilai-nilai, value, sikap ilahi, dan itu berasal dari kerajaan Allah. Katakan amin. Amin, saudara. Yang terakhir, jangan kaget kalau pada akhirnya Saul dilengsarkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang melengsarkan Saul. Dengan cara apa? Tuhan minta Nabi Samuel pergi mencari anak Isai yang namanya Daud. Saudara tahu akhir cerita Saul? Kasihan. Karena ketidaktaatan. Dan ini bukan hanya sekali. Saul melakukan ketidaktaatan berkali-kali dan nasibnya mengenaskan. Dia mati bunuh diri. Dan dia mengakhiri dengan tidak baik. Hidup dengan rasa tidak aman, hidup dengan iri hati, hidup dengan seperti merasa, aduh bagaimana nanti jika, saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, kalau sudah berurusan dengan ketidaktaatan, Anda bukan hanya berurusan dengan hukum, berurusan dengan pasangan hidup, Anda berurusan dengan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan yang satu ini, saudara. Maka Tuhan mengatakan, aku membenci perceraian, aku membenci pengkhianatan, aku membenci kekerasan dalam rumah tangga. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, setia. Amin. Oh, saya masih ingat waktu baru bertobat. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apa balasannya untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Saya mau menantang saudara. Kalau saudara mau menilai, mengoreksi dirimu sendiri, apakah saudara masuk tergolong saya orang setia, Pak? Setia berdoa, setia membaca firman, setia beribadah, setia kepada pasangan, setia kepada teman, setia kepada pekerjaan, majikan. Saudara-saudara, orang yang setia dihargai oleh Tuhan. Saya mau cerita ini. Tahun 2015, Yayasan Mercy Indonesia mendapatkan penghargaan di Metro TV. Mungkin sebagian saudara sudah melihat kami diekspos di acara Natal dengan Ibu Indri Gautama. Tapi pada bulan Maret tiba-tiba saya mendapatkan SMS dari salah satu program Kick Andy yang mengatakan, Pak Paulus, kalau bisa hadir di bulan Maret, Bapak menerima penghargaan sebagai penerima Kick Andy Hero Award. Waduh, saudara-saudara, saya terharu sekali. Saya waktu melayani Tuhan dengan menyelamatkan anak panti, menyelamatkan wanita korban trafficking, menolong mereka yang hamil di luar nikah, tidak terpikir mencari penghargaan. Saya melayani Tuhan bukan karena penghargaan. Saya melayani Tuhan karena belas kasihan yang Tuhan taruh di dalam hati. Kemudian kami bisa menerima penghargaan. Karena kesetiaan itu bukti bahwa Tuhan punya cara untuk menghargai kesetiaan. Saudara-saudara, itu bulan Maret. Tiba-tiba saudara-saudara, nanti pada tahun 2016, Yayasan Mercy Indonesia ditunjuk oleh Departemen Sosial Provinsi untuk mewakili Bali lomba antar yayasan se-Indonesia. Saudara-saudara, saya mengatakan, waduh, ini apanya yang dilombakan? Ternyata dari Departemen Sosial, tim pusat datang, menteri ngecek apa yang dilakukan oleh pelayanan Mercy. Dan pada akhirnya saudara,
kami harus presentasi di Hotel Area Duta di Jakarta mengenai apa yang dilakukan Mercy. Sampai di titik itu saya tidak mencari hadiah, saya tidak mau mencari apa-apa. Saya hanya bilang bisa mewakili Bali, tampil sebagai yayasan terbaik se-Bali, itu sudah syukur. Haleluya. Tiba-tiba pada bulan Desember saya dapat dari kementerian, Pak, besok datang ke Palangkaraya, Yayasan Mercy Indonesia terpilih menjadi yayasan terbaik se-Indonesia tahun 2016. Aduh saudara, malam itu saya loncat dari tempat tidur. Saya ajak semua staf Mercy, ayo kita rayakan, makan wedang ronde. Kami bersuka cita. Karena apa? Kami mendapatkan penghargaan. Kenapa? Kesetiaan itu dihargai oleh Tuhan. Amin. Saudara mau tahu apa yang terjadi bulan Oktober tanggal 24 nanti? Saya dengan istri diminta datang ke Dallas, Amerika Serikat, dibayari tiketnya, dibayari hotelnya. Untuk apa? Menerima penghargaan dari Media Alliance, yaitu kumpulan media pelayanan media sedunia, memberikan penghargaan karena Mercy mengelola stasiun-stasiun radio, menyiarkan pelayanan lewat radio termasuk Making Life Better di 54 stasiun radio. Apa yang saya mau mengatakan? Saya waktu membuka pelayanan radio tidak mau mencari award, tidak mencari penghargaan. Saya hanya menjalankan dengan apa yang saya bisa lakukan. Apapun yang ada di depan mata kamu, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan penghargaan kepada kita. Kesetiaan itu dihargai oleh Tuhan karena kesetiaan itu nilai-nilainya Tuhan. Amin. Maka Ibu Nurhayati, Ibu Hendro atau Pak Hendro dan sebagainya, teman-teman yang lagi nonton ini, Ibu Wahyudi, Ibu Hotmauli, setialah. Setialah. Bahkan dalam situasi yang sulit untuk setia, belajarlah untuk setia. Karena apa? Tuhan yang memerintahkan kesetiaan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita bisa setia. Apa rahasianya bisa tetap setia seperti mungkin Yusuf atau seperti Musa atau seperti Ayub? Rahasianya apa? Keyakinan. Maka setia, faithfulness, itu berasal dari kata faithful. Faith itu iman, full itu penuh. Kesetiaan adalah produk dari iman yang penuh, iman yang segenap hati, tidak pilih-pilih. Tidak ada parsial, tidak ada setengah-setengah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia. Sama seperti Ayub. Maka Ayub disebut sebagai the hero of faith, pahlawan iman. Karena waktu dia mengalami kesulitan, mengalami kekurangan, dan sebagainya, Ayub masih tetap mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan mengembalikan yang hilang. Hartanya yang 12 miliar hilang, dicuri, dirampok, sambar petir, dikembalikan oleh Tuhan. Anak-anaknya 10 yang mati kerobohan rumah, dikembalikan oleh Tuhan. Artinya apa? Your faithfulness is worthy for reward. Kesetiaanmu layak untuk dihargai. Maka dalam situasi apapun juga Bapak Ibu, tetaplah setia. Setia dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi, dan yang mengatakan, ya Pak saya mau setia, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat Anda. Agar kiranya Tuhan akan memberikan reward. Tepat di dalam waktunya, tepat di dalam agendanya, sama seperti dalam rencananya, Tuhan akan memulihkan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Allah yang setia menghargai kesetiaan dan memberikan reward, memberikan ganjaran buat orang-orang yang setia.
Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami tidak setia. Tidak setia menjalankan firman-Mu. Tidak setia berdoa, tidak setia hidup dalam kebenaran. Ampuni kami dan Tuhan pulihkanlah hidup kami. Mulai hari ini kami mau setia kepadamu. Saudara-saudara, saya tergerak mendoakan saudara yang sudah jauh dari Tuhan. Saudara lari dari Tuhan karena kecewa, karena gagal, karena marah. Saudara meninggalkan Tuhan, tidak lagi datang ke persekutuan, tidak pernah baca firman Tuhan. Anda malas berdoa dan Anda hidup foya-foya atau hidup tanpa Tuhan. Dan saudara mengatakan, saya mau kembali Pak Paulus, saya mau kembali kepada Tuhan. Tuhan itu maha setia. Waktu engkau tidak setia, Dia tetap setia kepada Anda. Maka saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pulihkan sahabat-sahabat kami yang lama meninggalkan Engkau, lama tidak membaca firman, bahkan lama jauh dari Tuhan, lama tidak lagi mendengarkan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau setia. Kami mau bertobat. Kami mau berbalik kepadamu Bapa. Pulihkan hidup kami. Pulihkan jiwa kami. Pulihkan rohani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara-saudara, dan izinkan saya sekali lagi, sudah ada lebih dari 40 orang yang dikirim radio dan buku, saudara-saudara. Bukan radio, sorry. Ini audio Bible yang ada pelajarannya Dr. Michael Youssef yang sangat bagus, akan memperkaya iman saudara. Dan Pak Richard Branton yang menulis buku Kekuatan Berkat yang luar biasa. Sekali lagi, kalau saudara mau OCD, jadi COD, nanti dibayar di tempat masing-masing. Kirimkan alamat saudara, staf saya akan mengirimkan ini kepada Anda. Yang sudah menerima, tolong kasih tahu, Pak, saya sudah terima, ya kan? Saudara-saudara, ini pelajaran buat saudara-saudara, mendengarkan pelajaran Dr. Michael Youssef Leading the Way, dan mendengarkan Alkitab Suara, dan kuasa memberkati. Saudara bisa kirim di 081338 ya, 081338 665500. Saudara bisa mendapatkan secara gratis. Saudara tidak perlu beli. Saudara hanya membayar ongkos kirimnya. Amin. Saya kasih kepada semua sahabat-sahabat yang selama ini setia mendengarkan Making Life Better. Dan kalau diberkati, jangan lupa memberkati orang-orang lain. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Kiranya hari ini kita disegarkan, dikuatkan. God bless you. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. God bless.